Unit Reskrim Polsek Balikpapan Selatan menggelar rekonstruksi kasus dugaan pengeroyokan, penganiayaan, dan pembunuhan yang menewaskan Ari Pudin. Rekonstruksi berlangsung dengan melibatkan jaksa penuntut umum, penasihat hukum, serta tim Inafis Polresta Balikpapan. Kanit Reskrim Polsek Balikpapan Selatan, IPTU Iskandar Ilham mengatakan, rekonstruksi dilakukan untuk mencocokkan keterangan para saksi dan tersangka dengan fakta penyidikan. Awalnya ada 29 adegan yang kami susun, namun setelah dilakukan pembahasan, diringkas menjadi 18 adegan terkait kasus pengeroyokan, penganiayaan, dan pembunuhan yang terjadi pada 25 Juni lalu. Ada beberapa adegan yang masih direvisi dan akan kami koordinasikan kembali dengan jaksa penuntut umum, ujar Iskandar, Kamis 30 Juli 2026. Menurutnya, adegan yang menjadi perhatian utama berada pada adegan ke-12 saat terjadi pergulatan antara tersangka dan korban. Di adegan itu terjadi pergulatan. Tersangka Firman dikeroyok oleh korban bersama beberapa orang lainnya, katanya. Iskandar menjelaskan perkara tersebut cukup unik karena berawal dari dua laporan polisi yang saling berkaitan. Tersangka Firman sebelumnya juga melaporkan diri sebagai korban, sementara korban Ari Pudin juga membuat laporan terhadap Firman. Jadi ada dua laporan. Tersangka juga melapor sebagai korban, dan korban yang meninggal juga membuat laporan. Keduanya sama-sama saling melapor. Dari hasil penyidikan sementara, polisi menduga motif kejadian dipicu rasa dendam yang telah berlangsung cukup lama. Iskandar mengungkapkan, Firman sebelumnya merupakan penjaga pasar Sepinggan. Namun posisinya kemudian digantikan oleh korban. Belakangan, Firman disebut ingin kembali bekerja sebagai penjaga pasar. Selain itu, tersangka juga mengaku sering dituduh menjual obat-obatan atau sabu-sabu. Dari pendalaman kami, motifnya mengarah pada dendam karena merasa pekerjaannya diambil dan sering mendapat tuduhan tersebut. Hari ini kita dari Polsek Balikpapan Selatan Unit Reskrim melaksanakan rekadegan atau rekonstruksi bersama dengan JPU Jaksa Penuntut Umum, lawyer, dibantu dengan Inafis Polres untuk adegan. Dari adegan yang kita sudah buat itu dari 29 adegan kita ringkas, akhirnya jadi 18 adegan ya terkait masalah kasus pengeroyokan, ya, penganiayaan dan pembunuhan yang terjadi pada tanggal 25 Juni bulan kemarin. Jadi rencananya memang dari adegan-adegan tersebut ada beberapa yang direvisi, nanti kami perbaiki lagi, tergantung nanti koordinasinya sama Pak JPU-nya. Poin utama di poin adegan rekadegan berapa? Poin utamanya itu ada di poin 12 pada saat dia bergelut, ya. Jadi si tersangka ini dikeroyok sama korban, termasuk si tersangka juga. Jadi ceritanya dua laporan ini, ya. Jadi dua laporan, tersangka juga melapor sebagai korban dan yang meninggal juga melapor. Jadi sama-sama saling melapor. Untuk motifnya apa sih, Pak? Untuk sementara yang kami dalami dan kita dapatkan motifnya itu sebenarnya si Firman ini, ya, si tersangka Firman ini dulu kan penjaga pasar. Entah kenapa mungkin dari pengurus pasar Sepinggan ini dia keluar. Entah kenapa kita tidak tahu sebabnya apa. Akhirnya diganti sama almarhum atau si korban. Berjalannya waktu ada informasi yang kita sudah dapat bahwa si Firman ini mau masuk kembali atau kerja kembali sebagai penjaga. Tetapi ada juga tuduhan-tuduhan terhadap si tersangka Firman itu bahwa dia dituduh sering menjual obat atau jenis sabu-sabu itu. Jadi ada motifnya. Jadi motifnya itu motif dendam lah, ya, dendam karena sering dituduh atau mungkin kerjanya diambil, ya, itu motifnya. Sejauh ini pasalnya berapa yang ada unsur perencanaan nggak? Nggak ada. Jadi pasal yang kami terapkan itu di pasal 466 sama 458. 466 itu di ayat 3, ancaman hukumannya 7 tahun. Sedangkan di 458-nya itu 15 tahun karena korban meninggal dunia. Jadi untuk pasal yang dulu itu kalau 340 itu kita tidak masukkan. Jadi kita masukkan hanya 458-nya aja. Korban meninggal dunia, ancaman hukumannya 15 tahun. Korban atas nama siapa? Korban atas nama Ari Pudin. Iya. Makanya yang untuk saksi
saksi satu tadi jadi tersangka juga? Saksi satu jadi tersangka juga. Dengan laporan Jadi yang tersangka berbeda. dengan laporannya si Laporan Firman. Firman. Gitu.